Ya, untuk membahas hasil pemungutan suara pemilihan wali kota New York, Amerika Serikat yang beragama Muslim, termasuk tuduhan Israel bahwa Zohran ini berhubungan dengan Hamas. Hingga kecaman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap terpilihnya Zohran ini, sudah bergabung bersama kami analis internasional Irfan Maulana di Studio TV One. Selamat pagi Kang Irfan. Pagi Jul. Kang Irfan, Zohran Mamdani mencetak sejarah baru di politik Amerika Serikat, di mana 2 juta pemilih memenangkan Zohran Mamdani menjadi wali kota baru. Menurut Anda, analisa Anda, apa yang menyebabkan warga New York ini memilih Zohran Mamdani? Pertama ini dahsyat menurut saya. Kenapa? Karena pertama dia muda, usia 34 tahun, anak imigran, dan dia sendiri seorang imigran karena baru menjadi warga negara Amerika di usia 18 tahun, Muslim, pro-Palestina dan mengusung demokrat sosialis. Di kota terbesar di Amerika, pusat kapitalisme dunia, dan kota dengan populasi Yahudi terbesar di dunia. Betul. Lebih dari 1,5 juta, lebih dari 10% penduduk New York itu adalah Yahudi. Ini jelas merupakan sebuah kejutan. Tapi bagaimana lebih dari separuh pemilih di New York dengan jumlah pemilih terbesar dalam 50 tahun terakhir ini memberikan suaranya kepada seorang bernama Zohran Mamdani, anak kemarin sore, dibanding lawannya Cuomo, sebuah dinasti politik kuat di New York ya. Ini sebuah kejutan, ini simbol antitesa, simbol perlawanan satu terhadap Trump. Karena pemerintahan Trump, gaya koboi Trump yang gerasak gerusuk ini memang menimbulkan tekanan dan ketidakpuasan publik. Sehingga kan kemarin muncul gerakan No Kings, di mana jutaan warga Amerika di kota-kota besar Amerika turun ke jalan mengkritik, mengecam gaya kepemimpinan Trump yang cenderung otoriter dengan jargon No Kings. Nah, kemunculan Mamdani yang terang-terangan menjadikan sosok antitesa perlawanan Trump ini disambut oleh kegelisahan masyarakat Amerika, terutama kalangan menengah ke bawah, kalangan kelas pekerja yang gelisah dengan kebijakan Trump ya, selain anti imigran juga mencabut berbagai subsidi yang membuat kehidupan di kota-kota di Amerika makin tidak affordable, makin tidak terjangkau. Nah, salah satu keberhasilan kampanye Mamdani ini adalah bagaimana membuat New York menjadi affordable, menjadi terjangkau. Harga sewa apartemen terutama, harga biaya child care, dan biaya transportasi. Yang makin kesini makin memberatkan masyarakat menengah ke bawah, kelas pekerja di New York. Dan itulah keberhasilan yang namanya Zohran Mamdani. Walaupun dia seorang imigran, anak muda, Muslim, pro-Palestina, mengusung di ideologi demokrat sosialis, bisa memenangkan pemilihan wali kota paling bergengsi di dunia saya kira. Karena ini pusat kapitalisme dunia, kota terbesar di Amerika, yang di situ ada lebih dari 1 juta atau 1,5 juta warga Yahudi terbesar di dunia. Tapi Kang Irfan, kita lihat reaksi dari Donald Trump. Ada reaksi negatif setelah Zohran Mamdani memenangkan pemilihan wali kota. Ini menurut Anda nih, apa yang membuat Donald Trump ini Donald bereaksi Trump negatif marah seperti ini? karena dia antitesis dari sosok Trump sendiri. Media-media Amerika itu menggambarkan ke depan itu akan seru nih politik Amerika, Trump versus Mamdani. Walaupun memang terlalu jomplang ya gitu ya. Tapi Mamdani itu juga menjadi rising star buat Demokrat. Karena Demokrat setelah kekalahan Kamala Harris kemarin, kehilangan sosok atau figur pemersatu yang bisa jadi rising star, menjadi calon pemimpin Demokrat masa depan. Sementara di Trump punya J.D. Vance, punya Marco Rubio dan beberapa anak muda, tokoh-tokoh politisi penting yang akan menjadi sosok pemimpin masa depan Amerika pasca Trump. Nah, Demokrat kehilangan figur itu pasca kekalahan kemarin Kamala Harris. Munculnya Mamdani ini menjadi harapan baru bagi Demokrat. Selain itu juga kemunculnya juga semangat baru perubahan opini publik di Amerika terkait juga dengan situasi politik global di Timur Tengah. Belakangan ini survei-survei kan menunjukkan bahwa simpati publik Amerika terhadap Palestina makin menguat. Bahkan survei terakhir YouGov dengan Reuters itu menyebut bahwa 59% penduduk Amerika itu sudah condong ke Palestina dan dukung Palestina merdeka. Dan terbesar di pemilih Partai Demokrat, di mana 80% pemilih Demokrat itu mendukung Palestina merdeka. Jadi momentum Mamdani ini mengusung pro-Palestina, mengusung keadilan, kesetaraan, New York yang affordable, yang ramah, multiras, multi etnis dan berkeadilan, disambut dengan antusias oleh masyarakat Amerika, khususnya New York yang sedang dalam posisi titik jenuh menghadapi gaya kepemimpinan ugal-ugalan Donald Trump.
yang menyulitkan masyarakat banyak Amerika, terutama di kota-kota besar, menghadapi biaya hidup yang makin tinggi, yang makin tidak affordable, tidak terjangkau oleh masyarakat. Tadi Kang Irfan menyebut ini kuat dengan kaitannya dengan Palestina, Kang Irfan. Ini lalu apa kira-kira yang akan dampak seperti apa yang akan diterima Gaza, Palestina setelah Mamdani menjadi wali kota New York? Ya gini, kita berharap sih sebetulnya, saya sih membayangkan Mamdani ini mewakili perubahan yang terjadi dalam opini publik masyarakat Amerika sendiri, terutama di kalangan muda. Kalangan muda Amerika menurut survei-survei dari bipartisan baik Demokrat maupun Republik memang makin condong melihat problem di Timur Tengah ini, di Palestina ini ada problem ketidakadilan, adalah problem penjajahan, ada masalah kemanusiaan, ada hegemoni yang menguasai, merendahkan, menindas kelompok yang lebih lemah, Israel versus Palestina. Ini opini yang berkembang bipartisan di kalangan anak muda Amerika, baik Republik maupun Demokrat, memang terutama Demokrat. Nah, sosok Mamdani, anak muda, imigran, Muslim, pro-Palestina, Demokrat sosialis yang peduli pada kesetaraan, keadilan, disambut antusias oleh masyarakat Amerika, khususnya anak muda. Karena itu Mamdani ini mewakili suara anak muda Amerika sebetulnya, khususnya New York. New York simbol kapitalisme dunia, pusat keuangan dunia. Dan jangan lupa, sepertiga pemilih Yahudi New York tuh memilih Mamdani. Ini suara kan terbelah tiga, Mamdani, Cuomo, dan Sliwa kan. Sepertiga, 27% apa 30-an%, pemilih Yahudi juga memilih Mamdani. Kan tidak semua orang Yahudi di Amerika juga pro-Israel. Tidak semua orang Yahudi di Amerika juga pro-penjajahan. Banyak kalangan muda Yahudi progresif, reformis, liberal, menginginkan keadilan, menginginkan kesetaraan. Dan itulah suara mereka jatuh ke Mamdani. Trump sendiri sampai marah. Orang Yahudi New York yang milih Mamdani itu orang bodoh, kata dia. Karena ada faktor pemilih Yahudi juga yang membuat Mamdani ini menang. Survei menunjukkan bahwa sepertiga orang Yahudi New York memilih Mamdani. Jadi mewakili keberagaman, kesetaraan, keadilan, suara orang-orang yang gelisah, yang tidak puas karena kebijakan-kebijakan Trump yang ugal-ugalan dan menciptakan ketidakadilan. Kebijakan anti migran Trump ini yang tidak koordinasi dengan pemerintah daerah itu bukan menimbulkan kegelisahan dan resistensi dari masyarakat. Tapi menurut Anda nanti realisasinya gimana untuk janji kampanye kemarin Mamdani mengatakan tidak mudah ya janji kampanye, terutama soal pemotongan rent, biaya sewa, transportasi murah, rent free itu memang bukan perkara gampang. Menempatkan pendekatan sosialistik di negara, di kota yang sangat kapitalistik itu tidak mudah. Butuh eksperimen, ini trial and error. Tapi itu yang diharapkan oleh kalangan menengah ke bawah di New York, yang menghadapi kehidupan New York yang semakin mahal, yang semakin nggak terjangkau. Kalangan anak muda yang baru dewasa, baru mandiri, itu kehidupan di New York itu sulit. Bagaimana mimpi Amerika, American Dream, New York sebagai impian itu cuman enak dilihat tapi bisa dirasakan karena nggak terjangkau. Nah, Mamdani itu menjanjikan New York yang affordable. Itu yang bikin kampanye dia kemarin sukses, mendapatkan sambutan luas. Dan Mamdani dengan menggunakan kampanye model kayak kita, belusuan. Mamdani melakukan itu, dia ke jalanan, ke naik kereta, ke klub-klub malam, ke sekolah, ke taman. Itu diledek, dihina oleh orang. Mamdani yang awalnya hanya 1%, elektabilitasnya tiba-tiba naik tajam, last minute menjelang pemilihan menjadi 49, akhirnya memeraih 50,4%. Tidak mudah untuk 3 calon, meraih suara 50,4% untuk 3 calon. Apalagi Trump terang-terangan mendukung calon independen Andrew Cuomo. Ya ini prestasi, ini fenomenal. Ya, ini harapan baru buat Amerika juga, dan ini juga buat Demokrat khususnya. Ini rising karena di tengah kehilangan sosok idola buat Demokrat menghadapi Trump dan orang-orang anak-anak muda sekitar Trump juga kan. Trump itu ada Marco Rubio, ada J.D. Vance yang juga favorit. Demokrat kehilangan seseorang, kehilangan sosok. Tiba-tiba muncul seorang namanya Mamdani. Mamdani bisa menjadi model Obama baru ya buat Demokrat dan buat Amerika. Betul, saya juga pikir begitu ya Kang Irfan. Menurut Anda ini sama karismanya dengan Obama saat itu ya? Dan Obama melihat itu, jadi ketika beberapa politisi senior Demokrat sendiri menolak mengendorse Mamdani, terang-terangan mendukung dia, Obama telepon Mamdani menyatakan dukungannya dan simpatinya. Gitu. Jadi ada orang yang melihat bahwa ini sosok calon Obama baru nih, rising baru nih buat Amerika.
Kang, kembali tadi kaitannya dengan Palestina. Menurut Kang Irfan dengan terpilihnya Zohran Mamdani, nanti apakah Amerika yang sebelumnya seolah-olah menutup mata terhadap Israel dan Palestina, perang yang terjadi di Gaza ini, apakah nantinya juga akan mengubah persepsi tersebut di Amerika? Sebenarnya dengan kemenangan Mamdani sini menggambarkan bahwa sudah mulai ada perubahan opini. Survei-survei di semua lembaga survei Amerika, The Washington Post, The Economist, Gallup, Pew Research, terakhir itu Gov dan Reuters, mengungkapkan bahwa publik Amerika semakin cenderung pro-Palestina. Sudah 59% publik Amerika mendukung Palestina merdeka. Kalau dibagi dua, 80% pemilih Demokrat, 40% pemilih Republik, mendukung negara Palestina, dikombinasikan jadi 59%. Itu artinya, ini warning buat siapapun calon pemimpin Amerika masa depan. Perubahan opini ini akan mempengaruhi pendekatan kebijakan politik luar negeri Amerika terhadap Timur Tengah, khususnya Palestina. Dan sebetulnya tanda-tanda ini sudah dilakukan oleh Trump. Saat ini Trump sudah mengajukan, ini bagian dari 20 poin perdamaian di Gaza ya. Trump sudah mengajukan draft resolusi ke Dewan Keamanan PBB. Tahap berikutnya pasca gencatan senjata dan pertukaran sandera tawanan adalah pembentukan Dewan Perdamaian dan pasukan keamanan atau stabilitas di Gaza. Ini sudah disodorkan dan di-share kepada beberapa negara, seluruh negara anggota Dewan Keamanan dan negara-negara mitra di Timur Tengah, termasuk Saudi, Turki, Mesir, Qatar, Uni Emirat, untuk di-sharing. Ini artinya sudah langkah maju nih. Baik. Setelah masa proses gencatan senjata yang penuh drama dan karena terus-menerus dilanggar Israel, ini menuju ke tahap berikutnya, langkah maju, pembentukan Dewan Perdamaian dan pasukan stabilitas keamanan di Gaza, yang mana Indonesia termasuk yang diusulkan. Dan menurut kita Pak Sugiono baru pulang dari Istanbul, pertemuan istilahnya kelanjutan dari deklarasi New York. Beberapa menteri luar negeri bertemu di Istanbul untuk ngebahas kelanjutan pasca gencatan senjata menuju pembentukan pasukan stabilitas keamanan di Gaza, yang mana Indonesia termasuk negara yang diusulkan untuk masuk dalam pasukan perdamaian di Gaza. Kang, kita kembali ke Zohran, Kang. Salah satu janji kampanyenya menangkap Benjamin Netanyahu kalau dia datang ke New York. Ini bagian dari pendekatan populisnya Zohran di hadapan publik Amerika yang semakin kritis terhadap Israel, terutama termasuk penduduk New York. Survei terakhir ini kejelian seorang Mamdani membaca arah opini publik. Publik Amerika sudah melihat Israel itu melakukan kejahatan perang. Bahkan 60% warga Yahudi Amerika sendiri, terutama New York, karena ada 1,5 juta penduduk New York warga Yahudi, itu 60% melihat Israel itu melakukan kejahatan perang. Jadi sebenarnya bagian dari branding dia sebagai sosok pro-Palestina. Mamdani ini sejak mahasiswa sudah menjadi aktivis Palestina. Gitu. Dan dia membaca opini publik Amerika, anak muda Amerika, dan Netanyahu sebagai sosok yang dianggap biang kerok perdamaian di Timur Tengah dan biang kerok kejahatan atau kejahatan perang di Gaza. Dia gunakan isu itu untuk makin menguatkan image dia sebagai sosok perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan. Baik. Dalam hal ini adalah Netanyahu. Dan itu kan antitesis dari Trump. Dan itu ternyata ya disambut oleh publik warga New York, mayoritas mereka memilih Mamdani. Baik. Baik, terima kasih Kang Irfan Maulana atas waktunya bersama kami di Kabar Pagi. Mudah-mudahan terpilihnya Mamdani ini memberikan angin segar ya untuk penanganan konflik di Palestina. Terima kasih Kang. Sama-sama.